Oke, selamat pagi untuk kita semua. Kenalkan, nama saya Wasdi Putra Debulu dengan NIM 11S25009. Nah, di sini saya dari Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tugas praktikum dari Pempros pada minggu kedua. Nah, pertama saya akan menjelaskan dari challenge, yaitu mencek bilangan dari pencet bilangan. Nah, saya akan menjelaskan sedikit dari kode ini. Di mana cek bilangan ini berfungsi untuk menentukan apakah suatu bilangan positif atau negatif atau nol. Nah, pada versi yang pertama ini yaitu include stadio.h, di mana digunakan untuk library standar untuk input dan output. Nah, pada versi yang ketiga kita dapat melihat sini integer main tutup kurung double kurung, di mana digunakan untuk dekorelasi variabel bilangan bertipe integer. Baru pada bagian keempat juga sama, di mana dekorelasi variabel untuk bertipe integer. Nah, pada line ketujuh atau baris ketujuh ini pada baris ketujuh dan baris ke-8 digunakan untuk membaca input integer dari penggunanya. Nah, pada versi yang ke-11 sampai yang ke-11 sampai yang ke-17, yang dimana digunakan untuk struktur penjabangan if dan else, dan bahan terakhir itu pada versi ke-19 sampai 20 digunakan untuk program terakhir, dengan bahwa program itu berjalan dengan sukses. Di mana penjelasan di sini menggunakan if else untuk mengecek tiga kondisi: lebih dari nol, kurang dari nol, atau sama dengan nol. Hanya satu blok akan dieksekusi dengan sesuai dengan kondisi yang terpenuhi. Baru selanjutnya saya akan menjelaskan yang kedua, itu konversi, yang dimana konversi ini digunakan untuk mengkonversi total detik menjadi format jam, detik, menit, dan detik. Yang dimana saya akan menjelaskan sedikit dari kodenya, di mana pada pada konversi jam detik ini digunakan bahwasannya menjelaskan di sini 1 jam adalah 3.600 detik, dan menit sama dengan sisa sisa detik dibagi 60, dan detik adalah sisa detik setelah dia diambil menit. Di sini rate pada line ke-89 di mana program telah berjalan dengan lancar. Ini mana penjelasannya menggunakan operasi integer division dan modulus, dan contohnya di mana ada contoh dari 3.665 detik sama dengan jam 3.656 detik per 3.600 sama dengan 1. Nah, baru kalau dari luas kelilingnya, saya akan melanjutkan ke luas keliling. Nah, kok luas keliling ini berfungsi untuk menghitung luas dan keliling lingkaran. Di mana pada line yang ketiga ini definisi dari konstanta dari PI. Baru selanjutnya dari luas luas pada line ke-13, luas PI sama dengan jari-jari. Mana rumus luas adalah Pi per R kuadrat. Baru yang ke-14 ini rumus keliling dari lingkaran adalah 2 pi kuadrat. Di mana pada baris yang ke-17 ini print F luas lingkaran, di mana 2F artinya adalah dua angka yang dimana itu adalah desimal. Di mana penjelasannya menggunakan define untuk konstan TPI, dan kedua tipe data float untuk bilangan desimal, dan ketiga format format untuk mencetak dua angka. Format ini persen
2F, di mana itu menjelaskan untuk mencetak dua angka di belakang koma. Baru selanjutnya adalah nilai akhir, di mana nilai akhir ini menjelaskan fungsi untuk menghitung nilai akhir dengan bobot tertentu. Pada penjelasannya menggunakan bobot persentase dalam perhitungan, contohnya UTS 70, US 80, TUS 80, di mana yang akan menghasilkan nilai bawah akhir 80. Baru yang kelima, tukar variabel, di mana fungsi menukar dua variabel atau tanpa variabel bantuan. Saya akan menjelaskan sedikit pada bagian lain ke-12 sampai ke-16. Nah, pada line ke-13 ini, di mana A sama dengan A tambah B sama dengan A sekarang menyimpan jumlah A dan B yang di mana baru yang ke-14 B sama dengan A kurang B, baru yang ke-15 A sama dengan A kurang B, di mana dapat kita menjelaskan di situ trik menggunakan penjumlahan dan pengurangan untuk menghindari variabel ketiga. Nah, selanjutnya, setelah saya menjelaskan sebagian dari kode dari penjelasan challenge tadi, dari Pembers tadi, di sini saya akan menjelaskan procedure code dan voucher ini mana disuruh dalam modul kita harus membuat procedure code-nya dan flowchart-nya. Nah, flowchart dari procedure code dari konversi waktu kita dapat melihat dari sini, di mana dari mulai deklarasi variabel, di mana variabel itu ada total detik, jam, menit dan detik itu sebagai integer dan kita akan menampilkan jumlah detik di mana nah kita dan tampilkan masukkanlah jumlah total detik. Nah, setelah itu kita masukkanlah total detik yang contohnya seperti jam total 300, total detik 3.600, menit total per dan detiknya mod 3.600 per 60. Baru setelah dari itu detik total detik mod 60. Tapi nah setelah itu kita akan tampilkanlah jam, menit dan detik. Nah, setelah kita mulai nanti barulah kita akan dan alih itu akan selesai. Nah, kok dari flowchartnya kita akan mulai input total detik. Setelah itu masuklah kita ke jam total detik 3.600, baru menit total detik persen persen 3.600 per 60, baru detik total detik persen 6.060, baru tampilkanlah jam, menit dan detik, baru itu akhirnya selesai. Nah, baru kedua menghitung luas dan keliling lingkaran. Nah, kok bisa kok dari hitung dan luas dan keliling lingkaran ini adalah pertama kita akan memulainya baru. Nah, deklarasi konstanta PI yang terdapat, nah kok P itu kan 3,14. Jadi ini hasilnya bisa dengan 3,14. Deklarasi variabel itu adalah yang dimana kita mencari jari-jari luas keliling atau float. Nah, kita suruh untuk menampilkan masukkanlah jari-jari lingkaran. Nah, baru itu kita membuatnya luas lingkaran sama dengan pi kali jari-jari yang dimana itu adalah rumus dari luas lingkaran yaitu pi per r kuadrat. Nah, kalau dari keliling 2 pi kali jari-jari yang mana 2 itu 2 kali pi r. Baru kita suruh di sini tampilkan luas lingkaran, tampilkan keliling lingkaran. Kok dari flowchartnya mulai input jari-jari baru terdapat luas dari pi kali jari seperti yang saya bilang tadi itu adalah rumus dari luas lingkaran yang mana pi r kuadrat, baru kalau keliling 2 pi jari yang mana itu adalah luas keliling dari lingkaran 2 pi r. baru kita akan baru kita akan menghitung nilai akhir mahasiswa. Kalau dari BCD code-nya deklarasi variabel UTS, UAS, tugas, dan nilai akhir itu adalah float. Nah, gimana kita suruh untuk menampilkan nilai UTS dan menampilkan nilai UAS. Nilai UAS. Nah, dan kita suruh juga menampilkan nilai
nilai tugas. Nah, setelah itu kita suruh untuk menampilkan nilai akhir 0,30 kali UTS plus 0,40 kali UTS UAS plus 0,30 kali tugas. Nah, setelah kita mengkodikan ini, kita akan menampilkan nilai akhirnya. Kalau flowchart juga sama, kita akan memulainya dan input nilai tugas. Kita memasukkan nilai tugas, masukkan nilai UAS, masukkan nilai tugas. Baru dikalikan 0,30 untuk UTS, ditambah 0,40 untuk kali UAS, 0,30 untuk UAS, dan akan menghasilkan nilai akhir. Kok dari kok dari menukarkan dua variabel tanpa variabel tambahan. Dari kodnya kita akan memulai deklarasi variabel A, B itu adalah A, B itu adalah integer. Tampilkanlah masukkan. Kita suruh untuk masukkan nilai A dan masukkan nilai B. Nah, untuk membaca nilai A dan B gimana? A tambah B, kalau dari B, A kurang B, kalau dari A kurang B. Nah, setelah itu, tampilkanlah setelah itu tukar. Lalu kita akan menampilkan nilai A dan nilai B. Kalau dari flowchartnya, memulai input nilai A masuk nilai A, ke nilai B. Kalau dari A adalah rumusnya A tambah B, kalau dari B, A kurang B, kalau dari A kurang B. Tampilkanlah nilai A, B, baru selesai. Menentukan bilangan positif negatif 0. Kalau dari sisi kodnya, deklarasi variabel bilangan integer. Nah, dari variabel bilangan itu ada integer. Nah, kita sini disuruh untuk masukkan sebuah bilangan. Contohnya, seperti jika bilangan lebih besar dari 0, maka tampilannya bilangan positif. Jika lebih kurang dari 0, maka bilangan negatif. Jika tidak, tampilkan nilai 0 itu sama dengan 0. Dan flowchartnya mulai masukkan bilangan. Nah, kalau dia lebih besar dari bilangan 0 tadi, bilangannya positif. Kalau dia lebih tidak, kok lebih kecil dari 0 itu akan negatif. Kok cuma 0 berarti sama dengan 0. Ini adalah sekian dari saya untuk menjelaskan tugas pertama dari Pempros yaitu challenge. Dan saya akan melanjutkannya untuk tugas selanjutnya yaitu praktikum. Nah, oke, saya akan melanjutkan untuk tugas kedua yaitu adalah 5 yaitu input pengguna, kelulusan, aritmatika, dan variabel. Di mana pertama adalah input pengguna, di mana input pengguna ini berfungsi untuk program untuk menerima berbagai jenis input dari pengguna dan menampilkannya kembali. Nah, saya sedikit akan menjelaskan kodenya ini sedikit, di mana include ini adalah library standar untuk input dan output. Baru yang ke keempat, kelima, ini di mana keempat, kelima, dan keenam, ketujuh, ini mana di sini adalah untuk line keempat, kelima, keenam ini adalah menyimpan usia, kelima ini menyimpan tinggi, dan keenam ini adalah keenam ini adalah menyimpan satu karakter. Yang ketujuh ini untuk menyimpan array karakter untuk menyimpan string atau nama. Baru selanjutnya pada line ke-10 yang ke-10 adalah printf. Printf ini mana kita suruh untuk memasukkan usia. Untuk 11, 13 itu suruh kita untuk masukkan tinggi. Pada yang ke-19 di sini suruh untuk memasukkan huruf atau karakter kita. Baru pada line yang ke-23 ini sini adalah konsumsi new line setelah input karakter. Baru integer. Baru selanjutnya integer len. Di sini adalah hitung panjang string. Baru nama lengkap ini ganti nilai dengan null terminator. Di mana baru yang ke-36 sampai yang ke-36 sampai yang ke-41 ini di mana menampilkan semua data yang akan diinput. Nah, penjelasan penting dari input pengguna ini adalah buffer cleaning digunakan untuk membersihkan new line yang tertinggal di buffer setelah scanf. Tanpa ini, input karakter berikut akan langsung membaca new line tersebut. Baru yang kedua,
Fget sama yang scanf, yang di mana scanf ini digunakan untuk membaca string karena dapat menerima spasi dan sedangkan berhenti di spasi. Baru yang ketiga, menghapus menghapus nilai. Menghapus nilai mencari nilai di akhir string gantinya dengan nul terminator. Baru yang kedua, kelulusan. Yang kelulusan ini berfungsi untuk menghitung rata-rata nilai dan kita dapat menentukan kelulusan. Nah, saya akan menjelaskan saya akan menjelaskan sedikit dari kode ini adalah pertama. Nah, sini kita suruh untuk masukkan nilai matematika, fisika, dan kimia. Nah, setelah itu kita sini suruh untuk mencari rata-rata nilai kelulusan dari yang tiga ini. Nah, setelah itu, nilai rata-rata. Nah, kok rata-rata itu kan jumlahnya dia harus bagian dengan jumlah ini satu, kimia satu, matematika dan nilai K. Nah, nilai dari matematika tambah nilai fisika tambah nilai kimia baru dibagi tiga. Baru setelah itu, eh, eh, setelah dari situ adalah tampilkan nilai rata-rata mengambil keputusan. Nah, penjelasannya bagi sederhana lebih besar dari 6, jika lebih besar sama dengan dari 60 itu lulus. Jika lebih kurang dari, nah, di sini kan bilang jika lebih besar dari 60 itu lulus, jika tidak akan tidak lulus. Nah, operator aritmatika penjumlahan dan pembagian untuk menghitung rata-rata perkembangan if else adalah suatu kondisi yang dievaluasi. Baru yang ketiga adalah operasi aritmatika. Nah, operasi aritmatika ini berfungsi untuk melakukan berbagai operasi aritmatika pada bilangan bulat. Nah, saya akan menjelaskan sedikit dari kodenya. Nah, pada line yang ke-10 dan 9 ini adalah bisa atau enter. Input yang tiga angka dari pengguna yang dimana kita dapat memisahnya dengan spasi atau enter. Nah, baru pada line yang ke-12 yaitu sum AB adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pengurangan bulat, integer, division. Dan modulus ini modulus ini adalah sisa bagi. Baru pada bagian ke-12 ini 20 casting ke float untuk hasil yang desimal. Nah, pada line yang ke-20 sampai 28 di mana persen ini untuk mencetak persen. Nah, penjelasan pentingnya yang saya dapatkan adalah integer division A per B menghasilkan bilangan bulat misalnya 5 per 2 dengan 2 bukan 2,5. Baru modul separator ini persen hanya bekerja pada integer menghasilkan sisa pembagian, tipe casting, plot sama dengan dalam kurung A tambah B tambah C. Mengubah hasil penjumlahan integer menjadi float sebelum dibagi agar hasilnya akurat dan desimal. Escape karakter persen digunakan untuk cetak tanda persen di printf. Baru selanjutnya adalah variabel variabel output .c. .c. Di mana variabel ini berfungsi untuk mendemonstrasikan berbagai tipe data dalam C dan cara dan menampilkan caranya. Nah, pada bagian pertama ini integer float tinggi, char huruf, double P, dan long jarak bintang. Nah, menurut integer ini biasanya itu integer float ini presisi tunggal 4 byte, barang ke char huruf ini karakter 1 byte, double double presisi ganda itu 8 byte, baru long integer ini 8 byte. Di sini kita disuruh untuk input data yang mana kita masukkan usia kita, masukkan tinggi badan, masukkan karakter, menampilkan pi. Contohnya kok pi itu kan 3,14. Kita akan masukkan itu baru jarak jarak ke bintang terdekat baru masukkan. Nah, di sini printf ini adalah di sana untuk menjelaskan
pertama, yang ini adalah untuk integer, kedua usia untuk integer, yang ketiga tinggi, float dua desimal, ketiga huruf, untuk karakter, yang keempat ini adalah P untuk desimal, dan kelima long, untuk long. Nah, penjelasan yang saya dapatkan adalah tipe data integer adalah ukurannya 4 byte, baru yang float 4 byte, yang ke char itu 1 byte, yang double itu 8 byte, dan long ada 8 byte. Baru catatan pentingnya, double double and float itu ada double memiliki presisi lebih tinggi daripada float. Nah, di mana arti itu double memiliki tingkat lebih tinggi daripada float. Format spesifik berbeda untuk input double menggunakan if tanpa untuk output cukup. Presisi output menentukan beberapa angka di belakang koma untuk ditampilkan. Kesimpulan yang saya dapatkan adalah atau output dasar semua program menggunakan printf dan scanf untuk komunikasi dengan pengguna. Manajemen buffer penting untuk membersihkan buffer input saat beralih antara tipe data. Tipe data dapat data yang tepat pemilihan tipe yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, sekianlah sekianlah dari saya Was30 dengan NIM 11S25009 dari Prodi Informatika. Sekianlah dari saya. Maaf kalau ada kata-kata yang sekian. Terima kasih. Selamat siang.